Selamat hari Minggu, apa kabar GBI Gilgal? Bicara bagi kami ya Bapak, karena kami mau belajar, kami mau maju, kami mau bertumbuh, supaya kami jadi serupa dengan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tema kita sepanjang tahun adalah growing up, bagaimana kita bertumbuh. Visi yang Tuhan taruh bagi GBI Gilgal adalah menjadi jemaat yang kuat. Kekuatan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita kuat supaya kita bisa juga menolong mereka yang lemah. Dan di bulan ini kita membahas tentang kasih karunia atau anugerah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah grace. Nah, PDP Revi Halim sudah memulai di minggu yang pertama dan saya akan mengakhiri dengan sebuah judul hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa sih artinya grace, kasih karunia atau anugerah? Grace adalah gini, sebuah kemampuan yang Tuhan kasih saat kita nggak mampu lagi. Grace punya arti adalah gini, kita nggak layak tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Nah, lawan katanya kalau kita nggak hidup dalam kasih karunia Tuhan, berarti kita hidup di dalam kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dalam apa? Rasa menyesal, rasa tertuduh, aku kok gak layak, aku kok hidupnya kayak gini, aku gak kayak orang lain. Jadi kalau suruh pilih, usul saya hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita gak pernah berpikir untuk selamat, untuk bertumbuh, untuk hidup benar. Sampai Tuhan mempertemukan dirinya dalam hidup kita. Dan kita tiba-tiba percaya sungguh-sungguh, kita mau bertobat sungguh-sungguh. Itu yang namanya peristiwa lahir baru. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Nah seringkali saat kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita lupa. Makanya Paulus kasih nasihat, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan bukan hanya hidup untuk kita sendiri, tapi ternyata di sekeliling kita banyak yang perlu kasih karunia. Nah, untuk itu saya mau khotbah gimana caranya mempraktekkan kasih karunia dalam hidup sehari-hari. Saya mau kasih ilustrasi dulu, saya undang ketiga teman saya yang ganteng dan nanti lewat peragaan ini Bapak Ibu bisa mengerti salah satu definisi dari kasih karunia. Tepuk tangannya mana? Ini mereka luar biasa sekali. Jadi kita ini orang yang ngutang. Kenapa? Kita buat dosa, hidup dalam daging, hidup duniawi. Nah ini kita mengutang. Jadi kalau saya analogikan dengan uang, kita misal hutang 1 triliun. Kok besar sekali pastor? Sebetulnya lebih dari itu. Nggak ada yang bisa menebus hutang dosa kita. Kita harusnya binasa, kita harusnya mati, masa depan suram. Nggak punya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Udah cocok mukanya. Memang utang 1 triliun. Nah orang yang ngutang ini hidupnya nggak nyaman. Karena ada penagih hutang. Silahkan. Ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ini terjadi setiap saat. Kita takut kalau mati saya masuk kemana ya? Aduh jangan-jangan neraka. Nggak usah nanti mati. Di hidup udah ngalamin neraka. Itu seperti algojo yang nagih mau mukulin kita. Orang berhutang itu hidupnya nggak enak sekali. Tiba-tiba tidur bisa kebangun begitu. Segitu doang. Memang susah kalau pakai drama tuh orang udah lahir baru, nagihnya juga lemah lembut sekali. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai penebus. Dia melunasi hutang itu. Coba dibayarkan kepada, nah lunas ya, sah ya. Nah hutangnya udah dong, kan udah dibayar lunas ya. Ini diambil. Makanya Yesus menanggung hutang kita di kayu salib. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Dia menderita, dikasih mahkota duri. Nah dia menanggung hutang kita. Sekarang sudah lunas. Ininya diambil labelnya. Ya kamu udah jadi orang yang bebas, sekarang diangkat. Tepuk tangan dong, kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita. 1 triliun tuh gede sekali loh. Nah ini gambarannya, jadi sekarang sudah lunas. Nggak ditagih lagi. Tuhan Yesus juga ingat ya, lu utang gua lunasin lo ya, enggak, udah lunas.
Nah, bagaimana hidup dalam kasih karunia adalah gini, bagaimana sebagai orang yang sudah lunas, jangan hidup seenaknya lagi, jangan buat dosa lagi. Kalau kita ketemu orang yang susah, kita harus bantu dia karena sudah lunas, itu aja. Silahkan kembali ke tempatnya. Ini salah satu contoh kasih karunia tuh artinya seperti apa? Itu lewat ilustrasi tadi. Langsung aja saya akan ngajar 3 hal bagaimana menerapkan kasih karunia atau anugerah atau grace dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah grace dalam identitas diri. Setiap kita tuh hidup nyari identitas. Oh, tinggal bagusnya tuh rumahnya besar. Oh, tinggal tuh bagusnya di daerah sini. Oh, kalau saya pakai baju begini, pakai merek tertentu keren. Kalau saya pakai kendaraan seperti ini, yang pintunya itu yang nggak pakai otot tapi dipencet kebuka sendiri ke samping. Oh, itu masih rendah identitasnya. Yang bagus itu yang kebukanya ke atas. Wah, itu bagus. Tapi yang tertinggi itu yang nggak pakai pintu sama sekali, open air. Nah, orang berlomba-lomba dan mereka suka ngaca, bercermin. Bapak Ibu Saudara ngaca sehari berapa kali? Itu lift ya. Kalau ada cermin rame, semua langsung ngadep ke cermin. Habis makan ngapain? Kita ngaca. Kalau kita foto bersama, setelah foto bagi-bagi dong foto yang tadi. Terus setelah kita lihat foto, fotonya 15 orang, kita gedein foto siapa? Foto kita. Kita itu pengen lihat identitas diri kita. Aduh udah gak kendor nih, aduh udah gak miring, kenapa gue monyong? Emang monyong dari dulu. Jadi kita pengen banget terlihat keren. Salah nggak? Nggak salah, orang kita anak dari Bapa di surga yang keren, ya kan? Jawablah iya. Kan saya perlu identitas diri juga bahwa khotbah saya dimengerti begitu. Nah, identitas diri bisa rusak yang pertama karena saat kita merasa tertuduh. Duh, kamu kan orangnya gak bisa apa-apa. Dulu kan kamu pernah hamil sebelum nikah. Dulu kamu pernah hamilin anak orang. Dulu kan kamu pernah nipu. Kamu pernah bikin kesalahan sampai fatal. Perusahaan hancur gara-gara kamu salah pencet, uang perusahaan pindah ke rekening lain. Apapun kesalahan dia, keluarga kamu kan gak bagus. Nanti menikah, keluarganya sudah bercerai. Kamu hadir, keluarganya gak lengkap. Dan lain-lain. Saat kita merasa tertuduh, ingat kita sudah lunas, ada kasih karunia atau grace. Nah, saat kita merasa tertuduh, grace berkata kita adalah ciptaan yang baru. Ya, dulu saya penjinah. Ya, dulu saya penipu. Tapi itu dulu, sekarang saya adalah ciptaan yang baru. Coba bilang sama-sama, saya adalah ciptaan yang baru. Dulu saya orangnya depresian, saya orangnya khawatir, saya anxiety. Sekarang saya adalah ciptaan yang baru. Kalau kita terus bilang aku stres, aku depresi. Yesus bilang bukannya gue dulu lunas bayar di kayu salib. Aku sudah angkat stresmu. Roma 8 ayat 1 baca sama-sama dengan semangat. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita, teman kita, keluarga kita, orang lain suka lihat masa lalu kita, ngomongin masa lalu kita. Tapi sekarang kita punya Tuhan Yesus yang selalu tunjukkan masa depan kita. Petrus itu kan gagal, mengkhianati Yesus, jalan bareng, makan bareng, travel bareng, pelayanan bareng. Bayangin gak sih timnya aku, Pastor Hendy, Pastor Owen, Pastor Samuel, siapapun lagi, Pak Freddy, koordinator kebaktian, tiba-tiba mengkhianati saya. Sakit gak? Makanya istri yang dikhianati itu sakit sekali. Dikhianati ada istilahnya dimakan sama saudara, dimakan sama teman. Semuanya halal, kita boleh makan kecuali teman. Itu sakit sekali rasanya. Yesus dikhianati sampai 3 kali. Tapi Tuhan Yesus hampiri Petrus dan bilang gini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan kasih kepercayaan lagi sama orang yang masa lalunya enggak benar. Artinya apa? Tuhan selalu lihat masa depan kita. Kalau kita sudah hidup dalam grace, selalu terintimidasi oleh masa lalu kita, itu salah kita sendiri. Jangan hidup dengan masa lalu, rasa bersalah dan kegagalan kita. Ini yang menghancurkan orang Kristen. 1, masa lalu. 2, rasa bersalah. 3, kegagalan. Grace membuat kita melihat orang bukan dari masa lalu, tapi dari rencana Tuhan. Lalu bicara identitas diri, selain masa lalu adalah saat kita gagal.
Bapak Ibu Saudara di sini, saya mau tanya siapa yang masa lalunya cemerlang tanpa cacat celah, shining. Dari lahir aja aku tuh gak pernah jatuh, pastor langsung lari naik pohon, gak pernah sama sekali. Siapa yang gak pernah gagal dalam hidup? Siapa yang pernah gagal dalam hidup? Kira-kira nih sampai Tuhan jemput kita kembali kan di Gilgal umur panjang semua sampai 100 tahun. Kira-kira kita masih bisa buat kegagalan gak? Masih bisa. Tapi kalau kita gagal, Grace berkata kamu boleh mulai lagi. Ada orang yang gak boleh lagi. Tidak bisa lagi. Saya bilang begini, lihat kasusnya dulu. Ketemu saya dulu, saya konseling. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita gagal nih. Maka ia adalah setia dan adil. Mau sampai kapanpun 200 kali jatuh gagal Tuhan ampuni, iya. Cuma dia adil, ada konsekuensinya kan. Maling sekali digebukin, benjol-benjol bengkakan, diampuni sama Tuhan. Adil masuk penjara. Ya 200 kali maling, 200 kali digebukin, 200 kali masuk penjara. Diampuni Tuhan gak? Diampuni. Yang rugi siapa? Kita. Begitu 200 kali diampuni udah gak inget. Siapa namanya? Budi. Kenapa? Karena otaknya udah penyok kemana-mana. Udah dipukulin. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita gagal, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Daud tuh jahat tuh. Ngambil istri orang, tidurin istri orang, bunuh suaminya, bikin rencana jahat. Tapi yang saya suka adalah gini, waktu dia jatuh, dia gak tinggalkan Tuhan, tapi dia lari kepada Tuhan. Baca Mazmur 51 deh. Itu waktu saya bergumul di awal-awal hidup dalam kebenaran 39 tahun yang lalu, ayat ini menguatkan saya. Dia bilang ini, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, dia raja tapi minta belas kasihan. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, bersih itu yang di luarnya. Nama aku pasti udah hancur. Tuh yang ngambil istri orang, tuh yang orangnya jahat. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, tahir itu di hati. Dia minta luar dalam bersih. Saya mau kasih ilustrasi, saya undang satu teman saya ya. Boleh gak tepuk tangan dulu ya. Nah, kita hanya boleh jalan dalam batas kamera di sini sampai ke drum situ. Ini anggap Tuhan Yesus, ini manusia. Sudah ditebus, sudah jadi anak. Terima kasih karunia Allah, jalan. Bisa jatuh gak? Bisa, coba jatuh. Ah, masa gitu aja jatuh sih? Mata dipakai dong. Orang bilang ini, ih parah. Wah kacau, dulu hebat, gue pikir dia hebat, sekeliling kita begitu. Tapi Tuhan gak, dia bilang ini, jatuh gak apa-apa, semangat, bangun lagi. Nah itu Tuhan, jalan lagi. Kira-kira bisa jatuh lagi gak yang ganteng ini? Bisa, coba jatuh lagi. Aduh lebih parah jatuhnya. Kan, lu bego banget sih. Mata dipakai dong ya, bikin malu orang tua, jaga nama baik. Tuhan gak gitu, jatuh kamu tetap anak papa, bangun. Nah itu Tuhan. Jatuh lagi please. Kalau yang ketiga gimana? Malaikat gimana? Apa kita kutuk dia jadi kodok? Enggak gitu. Tetap anak, diangkat lagi. Sampai ke tujuan. Misalnya umurnya dia 95 tahun. Dia boleh jatuh berapa kali? Kalimat tanya. Bebas lah namanya hidup, punya kehendak bebas kan? Mau jatuh terus tiap hari berzina, bebas. Yang rugi siapa? Dia. Tuhan mah tetap di sini. Dia Tuhan, tetap Tuhan. Yang rugi adalah dia, yang rugi adalah keluarganya. Ada orang yang jalannya mulus, dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Coba aja nipu. Korupsi sekali udah diampuni ya, namanya orang gagal ya, nipu. Habis itu bisnis yang benar dong. Kalau dia korupsi terus, ya siapa yang pengen bisnis sama dia? Kurang lebih seperti begitu. Terima kasih. Dia 5 kali kebaktian jatuh lumayan juga. Semenjak saya ngerti ini, berarti kasih karunia bukan untuk saya buat dosa dan gagal sesering mungkin. Berarti kalau saya diampuni,
saya udah dibayar lunas, saya harus benar-benar hati-hati dengan hidup saya supaya saya tidak membuat Tuhan sedih dan supaya hidup saya terus bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Apakah grace berguna dalam kehidupan? Sangat berguna. Yang kedua, grace dalam hubungan. Kalau kita mau aman, jangan keluar kamar. Jangan nikah. Cobain deh 6 bulan. Pasti agak gila sedikit. Mobil kalau mau aman jangan keluarin garasi. Diliatin, diajak ngomong, dilapin terus. Tapi ya kan gak berguna tuh mobil. Jadi namanya kita hidup berhubungan. Abis ini kita keluar bisa terjadi masalah. Kita lagi ngantri, tiba-tiba ada orang gini. Maaf ya, ini orang gereja ngantri dong. Ternyata dia kebelet kan bisa. Tapi kita udah terluka dulu. Kita bisa dilukai abis ini makan. Kita udah nunggu lama. Meja yang baru datang, makanannya datang duluan. Emosi gak? Emosi. Kita bisa marah. Ingat ada grace dalam hidup kita. Yang pertama dalam hubungan tuh mengampuni. Kalau ada orang buat salah sama kita, ingat grace berkata ampuni karena kamu sudah diampuni. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau orang sampai gak bisa ngampuni pasti sakit sekali. Yusuf dijual sama keluarganya sendiri. Siapa yang di sini pernah dijual sama keluarganya sendiri? Daging yang paling mahal sekarang daging sapi, kambing, babi atau ayam? Sapi. Sapi wagyu paling mahal sekilo berapa? Kurang lebih aja. 2 juta bisa? Anggap 2 juta. Pastor Juan 80 kilo timbangannya. Berarti 160 juta. Keluarga saya lagi krisis. Jual aja yang paling gendut. 160 juta. Sakit gak? Sakit. Udah gitu udah orang baik kan. Udah jual saya 160 juta. Makin kalau kurus-kurus tuh lagi krisis dijual susah harganya. Ini lemak ada, otot ada, sempurna semua. Hadirat Allah ada di dalamnya 160 juta. Dijual kan? Habis dijual diapain? Difitnah. Nggak melakukan tapi difitnah. Ditinggalin sama temen. Pahit banget hidupnya. Tapi dia putusin untuk mengampuni. Lihat orang yang ngampuni hidupnya tambah susah atau tambah naik? Tambah naik. Itu cara bekerja kasih karunia dalam kehidupan. Saya pelayanan ke Belanda Desember, salah satu leadersnya kita menikah. Pergi ke sebuah daerah pesta, dia minta tolong temennya yang pintar foto, fotoin. Bukan fotografer loh. Jadi datanglah dia ke tempat menikah. Foto, pas selesai kan kita minta dong hasil fotonya mana. Tahu nggak? Lupa masukin memory card. Gimana coba? Gimana coba? Dia kan emang gue bukan fotografer, kan dia bisa gitu. Sekarang mau salin siapa? Salin langit, salin kucing. Udah nggak bisa hidup kayak begitu. Saya naik pesawat. Tiba-tiba stewardessnya lewat. Numpain orange juice ke sepatu saya dan ke jeans saya. Orange juice bro. Mau gimana? Emang dia sengaja? Kan enggak. Aduh udah banyak deh. Kalau gitu lebih enak jadi suami atau jadi istri? Saya mau tanya. Lebih banyak gak disakiti suami atau jadi istri? Enak jadi istri. Gak ketemu orang di luar. Dunia ini keras, jahat. Dia di rumah cuma nonton drakor, dracin, gedein anak, ngurus anjing. Saya mau tanya ibu-ibu siapa di sini pernah sakit hati? Hebat ibu-ibu ini gak pernah sakit hati. Bu siapa yang pernah terluka bu? Kaget lu. Udah pulang, kita pulang. Lu enak ya di luar ya, nyari duit, gue di rumah udah anak 3, susah lagi 3 tempat berapa? 10 mami lu gak mau emosi darah tinggi. Udah lu jangan anak gue. Pak saya mau tanya siapa yang gak pernah terluka? Sudah sah, ini gereja paling sempurna. Kita jangan GBI, GSI, Gereja Sempurna Indonesia. Udah ini contoh saya simpan buat kebaktian yang lain. Pokoknya selama ada grace kita bisa mengampuni.
Yang berikut B, dalam hubungan menilai orang lain. Netizen plus 62 yaitu Indonesia paling hebat menilai orang lain. Main bola aja dia lebih pintar dari pemain bola. Adu kiri, adu tendang, goblok banget. Kita nilai orang lain, dasar pelit, dasar apa? Norak. Goblok, pasal segoblok-gobloknya tuh otak jangan taruh di dengkul, di sini otak. Pulang dulu loh, gue kasih ongkos, ambil otaknya. Gitu. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Nah, Grace berkata, lihatlah potensinya bukan hanya kesalahannya. Ini pertanyaan terakhir sah. Kalau memang benar, ini kita selesai khotbahnya. Siapa di sini sempurna, tak kurang suatu apapun tanpa cacat. Yang sempurna sekali. Siapa yang tidak sempurna? Nah, lanjut khotbah. Kita suka lihat orang. Nah, kita nggak pernah mikir orang lihat kita tuh kayak gimana. Tuhan lihat kita kayak gimana? Efesus 4 ayat 29. Ini saya belajar banyak hal. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ada orang goblok nggak di sekitar kita? Tolong jawab. Kasih grace sama pastor biar identitasnya ada. Kita pengen ngomong goblok nggak? Wow. Sekarang kan nggak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dia goblok, kita ngomongnya apa? Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dia goblok, kita kesel banget karena kegoblokan kita, pekerjaan kita terhambat. Kita harus ngomong apa sekarang nggak boleh ada perkataan kotor? Tolong. Kamu pintar nggak bisa keluar pastor. Lebih baik jangan ngomong dulu, tahan. Ya kan daripada ngomong. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lebih baik gak ngomong. Tahu Saulus gak? Saulus itu orang jahat. Bakar rumah ibadah. Bunuh orang percaya. Ketemu Tuhan kan? Lewat sebuah perjumpaan pribadi. Kena sinar, dia buta. Didoakan matanya sembuh, Tuhan perkenalkan diri. Mana ada yang mau main sama dia. Tapi ada orang yang namanya Barnabas, itu anak sukacita. Dia malah cari loh. Mana tuh? Mana yang namanya Saulus katanya. Oh gitu, dimuridin sama dia, dibimbing. Dikenalin sama orang-orang. Nih Saulus nih, sekarang namanya Paulus nih. Dia bimbing, dia kenalin sama orang. Tapi gara-gara ada satu orang yang full of grace. Nggak selalu nilai orang dari kelemahannya. Tapi lihat potensi, lihat kelebihan, lihat dari kacamatanya Tuhan. Paulus itu nulis surat terbanyak di perjanjian baru. Korintus, Tesalonika, Efesus, Filipi, Kolose, Galatia. Karena ada satu orang yang nggak selalu lihat kelemahan. Tapi lihat kelebihan dari hidup seseorang. Grace berkata, lihat potensinya, bukan hanya kesalahannya. Sekarang tolong lihat orang di sebelahmu. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin mertuamu. Lihat sebelahnya. Kamu lihat apa? Suami yang baik. Istri yang luar biasa. Anak yang manis. Di mana kita mau hidup ada orang sempurna. Kalau semua cari kekurangan selesai dunia ini, selesai gereja ini. Coba kalau tadi saya tanya, istri gak ada yang terluka, suami gak ada yang terluka, terus bilang, amin. Kan gak bisa. Saya tahu bahwa bapak ibu tadi bohong. Dalam hubungan yang pertama mengampuni, yang kedua belajar menilai orang lain. Makanya banyak orang jadi di GBI Gilgal. Karena saya belajar melihat, sampai saya bilang, kamu masih tahan sama dia. Kamu masih mau muridin dia? Mau, saya bilang. Selama Tuhan Yesus nggak berhenti muridin saya nggak pernah berhenti muridin orang lain. Yang berikutnya adalah dalam hubungan itu memberi kesempatan kedua, second chance. Grace berkata, jangan cepat menutup pintu. Ya, nggak mau lagi. Amit, lu makan jangan undang dia ya. Gue nggak mau lihat lagi mukanya. 4, 5, 6, 7. Kasih kesempatan kedua. Coba semuanya bilang ini, please. Kan Bapak Ibu tadi udah bilang pada gagal. Kan mau dikasih kesempatan kedua. Saya kalau ketemu PT, saya suka bilang gini PT saya.
menurut kamu saya masih ada harapan gak? Masih Pak katanya. Ya saya mulai lagi fitness. Yohanes 8 ayat 10, saya cerita dulu. Jadi ada wanita ketangkep basah berzina. Berarti kejadiannya di laut. Karena kalau di darat ketangkep kering. Gak lucu. Oke, jokesnya bapak-bapak. Ketangkep basah. Jadi saya kalau baca firman tuh saya lihat satu-satu kata. Dibawa ke hadapan Yesus. Coba Yesus, menurut Taurat, orang ketangkep basah berzina harus dilempari batu. Saya di bagian itu saya udah kurang suka. Kenapa si cowoknya nggak dibawa? Kalau dia ketangkep basah berzina, masa dia berzina sama tembok? Mana tuh cowok? Kenapa cuma cewek? Udah kurang setuju. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya kita bisa tanyakan waktu ketemu Tuhan nanti. Terus Yesus diam, dia nulis-nulis di tanah kan. 2 kali dia nulis. Saya coba cari, nggak ada yang bisa menafsirkan itu. Kemungkinan Yesus tenang dulu. Kita kalau nggak tenang, pasti langsung tutup itu. Tidak, you and I. Tenang, semuanya pergi, tenang. Ambil nafas. Ada yang bilang gini, dia tulisin mulai dari yang tua. Karena Alkitab bilang dari yang tua pelan-pelan ninggalin tempat itu. Yang tua si A dosanya ini, B dosanya ini. Sementara dia minta hikmat Tuhan. Akhirnya dia bilang gini, oke, yang gak pernah buat dosa, tolong lemparin batu yang pertama. Alkitab bilang dari yang tua, satu persatu ninggalin tempat itu. Sampai gak ada orang lagi. Kemungkinan besar semuanya juga langganan. Terus Yesus nunduk lagi, dia tulis-tulis lagi. Nah, coba kita lihat ya, Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dia bilang ini sama wanita itu, kamu jangan sedih. Semua orang juga berdosa sama. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya itu suka ditanyain orang, kamu terima dia di gereja? Iya, saya bilang. Kamu tahu siapa dia? Tahu, saya bilang. Kamu terima orang kayak gini? Iya, saya bilang. Kamu tahu gereja kamu kompromi? Enggak, saya bilang. Saya belajar dari Yesus. Perempuan berzina ditampung dan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Saya mau tanya, dosa nyontek, dosa bohong sama bunuh orang lebih berat mana? Sama, kita suka terlalu pede. Dosa aku kan cuma ngintip. Dosa aku kan cuma 100.000 ngambil di dompet orang tua. Emang yang 1 triliun tadi beda? Enggak, di mata Tuhan. Terlalu pede kita. Kasih kesempatan kedua. Jawablah oke atau bagaimana, kan di YouTube juga bagus. Kasih kesempatan kedua. Kasih kesempatan kedua. Coba kita ada minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Terakhir. Sampai sini kita belajar sesuatu. Makanya grace, ingat. Nah makanya tiap pagi saya doa gini. Tadi pagi bangun. Tuhan aku minta hikmat. 1. Yang kedua, Tuhan aku minta kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupanku. Orang bilang Juan Mogi bisa sabar ketemu yang model gitu. Aku gak bisa, kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, grace dalam kehidupan. Ada yang namanya grace di sini? Dalam tekanan. Hidup gak mungkin lah ya gak ada tekanan. Ini bensin udah jadi naik belum sih? Udah. Tertekan gak? Enggak lah pastor, cuma bensin. Yang ketiga itu dalam kehidupan, dalam tekanan. Grace berkata ada kekuatan saat kita tidak mampu. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus itu udah bisnismen, pelayanan, muridin orang, bangkitin pemimpin, gak nikah, bangun gereja, jalan keliling, uangnya banyak untuk nolong orang, karam kapal, ditelanjangin, dipukulin, lebih banyak puasa daripada makan, menderita, kekurangan. Dia bilang kok ada duri ya di daging ya?
boleh nggak tolong cabut? Tuhan bilang enggak. Karena kasih karuniaku cukup bagimu. Sebab dalam kelemahan mula kuasaku nyata sempurna. Kalau kita sehat terus, gimana kita ngalami Dia Tuhan penyembuh? Kalau bisnis kita jalan tol terus, kapan kita pakai lutut dan berdoa? Justru saat kita stres, saat kita depresi, saat kita anxiety, disitulah kita ngalami Dia Tuhan sumber damai sejahtera. Saya kadang nolongin jemaat ya, suka gak tega, dengerin aja udah nangis. Anak saya sendiri kalau lagi ngalamin tantangan tugas segala macam, kalau bisa gue kerjain juga tuh tugas. Tapi gak bisa, itu tugasnya dia. Kita mau ngomong apapun nanti tenang, Tuhan tolong, gak bisa dia ngalamin. Apa doa saya untuk anak saya? Tuhan, biar kasih karunia Tuhan menolong anakku. Aku gak bisa apa-apa. Aplikasinya apa? Saat kita lemah bersandar dan bergantung pada Tuhan. Saat bisnis turun, percaya Tuhan pelihara dan cukupkan. Saat kesehatan menurun, tetap kuat di dalam iman. Saya gak kenal beliau, tapi saya baca bukunya. Saya senang sekali baca buku biografi. Di perpustakaan saya di kantor banyak. Salah satunya bukunya William Suryajaya, judulnya Honor. Saya gak kenal dia. Tapi katanya pemilik saham terbesar dari sebuah company. Satu saat anaknya ngalami kesusahan, buat kesalahan dalam pasar uang dan lain-lain. Dia korbankan itu demi anaknya. Saya aja yang gak punya saham di situ. Waktu saya baca itu, kenapa nih anak gini ya? Terus saya pikir kenapa nih papa terlalu baik? Dan saya baca sebelum saya punya Carissa. Setelah saya punya anak, saya baru ngerti. Oh, bapak tuh kayak gitu. Pokoknya anak gue jangan susah, gue lakukan apapun supaya anakku jangan susah. Itu hati orang tua. Dan itu isi hati dari Bapa di surga. Jadi yang lagi lemah, yang lagi gagal, yang lagi stres, dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Tapi yang terakhir dalam hidup, dalam keberhasilan. Pernah lihat orang sombong gak sih? Kita senang gak lihat orang sombong? Bro, lu kok bisa sombong gitu? Gue pengen banget kayak lu. Gue suka banget lu lagi lu sombong. Angkuhan dikit, angkuhan dikit. Banyak orang Kristen sombong. Termasuk pendeta sombong. Saya bilang saya gak mau. Saya bisa gini karena Tuhan. Saya turun, saya masih doain orang. Ini barusan saya meeting. Pemberkatan nikah yang saya harus approve berapa banyak. Kosong. Orang sakit. Sebisa sekuat saya ya. Saya masih ke ICU. Saya masih salamin orang sekuat saya. Karena saya tahu kasih karunia yang buat saya seperti ini. Grace berkata seperti ini. Saat kita berhasil, ingat yang uangnya lagi banyak. Yang lagi dikenal orang. Followernya 100 juta. Grace berkata tetaplah rendah hati. Bersyukur. Dan sadari bahwa semua karena Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Juan Mogi adalah seperti aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena saya terima cuma-cuma. Saya selalu bagi cuma-cuma. Kemanapun saya ketemu orang, saya ingin hidupnya maju. Saya ingin mereka mengenal Yesus. Saya ingin mereka sembuh. Aku terima cuma-cuma. Aku bagikan cuma-cuma. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bersamamu Bapa. Yuk GBI Gilgal datang padanya, sembah Dia. Yang di tempat ini, yang di online, yang di overflow. Berkenanan Shikarabasete, yang sakit, yang alami masa keluarga, yang depresi, yang stres, yang berbeban berat, katakan yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. anugerahmu besar melimpah. Apapun keadaanmu yang perlu kasih karunia Tuhan,
anugerah Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan. melimpah bagiku. Yang sudah terima anugerah Tuhan, mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, setiap hari, setiap Kau saat, angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. oh, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kita hebat, kita sukses, kita maju, kita kaya, semua karena anugerah Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Siapa yang hari ini perlu kasih karunia Tuhan, perlu anugerah Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu, dalam identitas diri, dalam hubungan, dalam kehidupan, dalam keberhasilan, kegagalan. Tuhan, kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah, menghadapi anak, menghadapi keluarga, menghadapi sakit, menghadapi krisis yang berkepanjangan. Tapi saat mereka mengangkat tangan, aku berdoa kasih karunia Tuhan mengalir. Biar mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mereka keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan semua yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Maju terus, jangan mundur, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan.